pagi. Silakan masuk, Mas. Silakan duduk. Gimana duduknya? Apakah sudah nyaman? Sudah nyaman? Baik. Betul ini dengan Mas Wawan ya? Iya, saya dengan Mas Wawan. Baik Mas Wawan, perkenalkan saya Yon Rosmanita selaku konselor dalam proses konseling kita hari ini. Kalau boleh tahu kabarnya hari ini baik apa enggak Mas? Puji Tuhan baik. Syukurlah, saya senang mendengarnya. Sebelum Mas Wawan kesini, apakah Mas Wawan ada kegiatan atau mata kuliah lain? Saya baru pulang kelas tadi. Oke, Setelah baik. itu kesini untuk menemui ibu. Oke, baik. Berarti tujuan Mas Wawan hari ini mau menemui saya ya. Nah, terkait kedatangan Mas Wawan ke sini mungkin ada sedikit yang Mas Wawan ceritakan kepada saya siap mendengar. Jadi kedatangan saya ke sini karena saya mengalami masalah terhadap diri saya, karena saya mengalami hal-hal seperti tidak percaya diri dalam kelas dan malu serta cemas dalam melakukan sisi pembelajaran di kelas, atau malu di saat saya berpresentasi di kelas atau di depan teman-teman. Oke, baik. Terkait permasalahan Mas Wawan ini, kalau boleh tahu Mas Wawan ini sekarang semester berapa? Untuk sekarang saya semester 5. Ya, berarti sudah mau 3 tahun Mas Wawan Ya, berkuliah. 3 tahun. Sebelum kita lanjut dalam proses konseling kita hari ini, saya ingin menjelaskan sedikit karena saya punya kesibukan lain. Jadi kita melakukan proses konseling hari ini itu hanya 30 menit saja Mas Wawan. Apakah Mas Wawan bersedia? Bersedia? Oke. Nah kan tadi Mas Wawan bilang kalau Mas Wawan itu punya permasalahan, terus masalah itu sangat mengganggu di kehidupan Mas Wawan. Coba Mas Wawan lebih bisa ceritakan lebih detail lagi terkait permasalahan yang Mas Wawan alami saat ini. Jadi permasalahannya kemarin ya, di saat saya melakukan presentasi di depan kelas atau disaksikan langsung oleh teman-teman, pada saat itu saya merasa malu serta merasa keringat dingin juga bisa presentasi, dan juga malu dan takut salah, lebih seperti itu. Berarti Mas Wawan itu punya ketakutan untuk berbicara depan teman-teman apalagi saat presentasi. Lalu perilaku apa sih yang sering muncul saat Mas Wawan takut untuk berbicara depan teman-teman? Seperti yang saya bilang tadi itu ya, saya merasa malu, takut salah gitu, dan juga merasa cemas dan gugup juga dalam berbicara ataupun berpresentasi di depan kelas. Itu disaksikan langsung oleh teman-teman tadi. Baik, kalau boleh tahu ketakutan ini muncul saat Mas Wawan Di saat saya berpresentasi tadi itu. ya maksudnya itu ketakutan ini muncul mulai dari kapan? Ya, mulai dari awal semester 2 sih perasaan itu muncul. Berarti sudah lama ya Mas Wawan? Ya, sudah. Terus Mas Wawan ini kan punya permasalahan. Apakah keluarga atau teman-teman Mas Wawan mengetahui permasalahan yang Mas Wawan alami saat ini? Sudah tahu sih, sudah tahu. Nah, terus mereka dari teman-teman atau keluarga, apakah mereka membantu atau mereka malah membiarkan Mas Wawan berlarut dalam masalah Mas Wawan? Terlarut dalam masalah Mas Wawan. Kalau untuk orang-orang terdekat sih, mereka membantu sih, tapi tidak secara keseluruhannya seperti yang konselor bantu, itu tidak seperti itu. Terus apakah kamu ada motivasi lain dari diri kamu untuk kamu bisa keluar dari masalah itu, seperti kamu ngomong sama teman-teman atau? Ya, motivasi saya pada di saat posisi seperti itu ya, sikap saya ya beradaptasi juga sih, serta ingin
mengembangkan keterampilan saya Oke, baik. dalam segi komunikasi juga seperti itu. Oke, baik. Kan tadi kamu sudah bercerita tentang motivasi kamu. Setelah kamu melakukan motivasi kamu itu, apakah ketakutan kamu itu mereda atau malah meningkat? Kalau pada saat itu tergantung psikonya sih, situasi dan kondisinya. Tadi kan Mas Wawan sudah menyampaikan motivasi dari Mas Wawan. Nah, di sini saya mau tanya, menurut Mas Wawan itu akar dari permasalahan yang Mas Wawan alami itu kira-kira apa ya? Yang pertama, saya sering tidak dianggap juga dalam lingkungan sosial saya maupun di kumpulan teman-teman saya juga. Saya jarang dianggap dikarenakan dengan perbedaan bahasa ya, Bu. Dan juga saya sering berperilaku negatif yang membuat saya menghambat dalam mengembangkan keterampilan saya. Oke, baik Mas Wawan, saya sangat mengerti. Lalu tujuan apa yang ingin Mas Wawan capai setelah melakukan proses konseling ini? Ya, seperti yang saya katakan tadi, segala keluh kesah saya tadi, saya ingin menambah wawasan saya dan juga saya bisa aktif dalam kelas seperti teman-teman yang lainnya. Baik, Mas Wawan, saya sangat mengerti. Di sini ada satu teknik yang bisa membantu Mas Wawan untuk keluar dari permasalahan Mas Wawan, itu teknik assertive training. Apakah Mas Wawan sudah pernah mendengarkan atau belum? Belum pernah dengar sih. Oke, baik. Di sini saya akan jelaskan sedikit apa itu teknik assertive training. Teknik assertive training itu adalah cara di mana melatih Mas Wawan untuk Mas Wawan bisa berbicara dan percaya diri saat Mas Wawan melakukan presentasi di depan kelas. Apakah Mas Wawan bisa pahami yang saya sampaikan? Saya bisa tebak. Baik, karena Mas Wawan tadi bersedia melakukan teknik tersebut. Nah, kita di sini akan latihan pelan-pelan dan saya akan berikan contoh. Nanti kita mulai dari latihan bersama. Misalnya Mas Wawan sedang melakukan diskusi di dalam kelas, dan di situ ada dosen, dan dosen akan menanyakan tentang pendapat tentang topik permasalahan perbedaan vape dan rokok. Nah, saya akan memberikan contoh. Nanti Mas Wawan bisa mengangkat tangan terus, dan Mas Wawan bisa mengatakan, permisi Pak atau Bu, saya ingin menyampaikan pendapat saya. Itu menurut saya vape dan rokok itu sama-sama bikin kecanduan dan bikin merusak tubuh. Apakah Mas Wawan bisa paham? Bisa. Oke, baik. Nah, kita mulai di sini ya. Saya sebagai dosen dan Mas Wawan sebagai siswa yang sedang melakukan presentasi dalam kelas. Nanti Mas Wawan bisa menyampaikan pendapat Mas Wawan seperti yang saya contohkan tadi. Apakah Mas Wawan bersedia? Bisa ya. Oke, baik. Kalau begitu kita mulai. Kita melakukan teknik tersebut. Nah, di sini kita akan latihan pelan-pelan dan saya akan berikan contoh dulu, baru nanti kita akan mulai diskusi bersama. Misalnya itu sekarang kita sedang melakukan diskusi kelompok dan ada seorang dosen yang menanyakan pendapat tentang topik vape dan rokok. Nah, contohnya itu seperti gini. Permisi Bu, saya ingin menyampaikan pendapat saya. Menurut saya itu vape dan rokok itu sama bikin kecanduan dan bikin merusak tubuh kita. Seperti itu Mas Wawan. Apakah Mas Wawan bisa paham? Ya, Pak. Oke, kita mulai ya. Nah, di sini saya sebagai dosen terus yang menyampaikan materi. Bayangkan Mas Wawan sedang ada diskusi kelompok di dalam kelas. Nah, nanti saya selaku dosen membuka sesi diskusi dan menanyakan pendapat tentang media sosial. Apakah Mas Wawan bersedia? Sedia. Oke, baik, kita mulai. Ya, menurut saya pemakaian sosial media secara berlebihan itu akan mengakibatkan seseorang menjadi kecanduan
serta ketergantungan, dan juga mengubah karakter seseorang itu menjadi negatif. Nah, bagus Kak, bagus tadi Mas Wawan sudah menyampaikan pendapat dengan jelas dan sopan. Lalu gimana perasaan Mas Wawan setelah menyampaikan pendapat dari Mas Wawan? Ya, perasaan yang saya rasakan setelah menyampaikan pendapat tersebut, ya saya sudah tidak mengalami perasaan-perasaan takut dan juga hal-hal lain yang seperti saya rasakan sebelumnya. Oke, baik. Yang Mas Wawan rasakan itu sangat wajar. Karena pas Mas Wawan itu baru pertama latihan. Nanti Mas Wawan bisa melakukan itu di rumah atau di kosmu. Apakah Mas Wawan bersedia? Ya, bersedia. Oke, Akan saya lakukan. oke, baik. Sampai di sini sesi konseling kita. Apakah Mas Wawan ada yang ingin sampaikan kepada saya? Menurut saya tidak masih, saya sudah merasa puas dengan sesi yang saya tadi melakukan pada hari ini. Baik. Saya puas. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri sesi konseling kita hari ini. Terima kasih karena Mas Wawan sudah menyempatkan waktu untuk datang dan berkonseling dengan saya. Dan semoga nanti kita bertemu lagi di sesi konseling yang berikutnya. Terima kasih Mas Wawan. Terima kasih, Bu.